Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya kita tetap masih dalam semangat yang sama. Setelah 2 minggu kita melalui proses belajar mengajar yang cukup sulit untuk materi pelajaran yang ada. Hari ini kita masuk ke bagian yang lebih ringan tentang doktrin Alkitab. Mari sebelumnya kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, sekarang kami kembali mau belajar firman-Mu. Tuhan tolong bantu kami untuk mengenal, memahami, dan lebih menyelami akan segala tantangan-tantangan dari firman-Mu ya Tuhan. Supaya sungguh kami lebih berwaspada dan kami bisa mengantisipasi dan bisa menjadi pemenang dalam mengatasi segala kesulitan tantangan yang ada. Berkati hamba-Mu, layakan, sucikan, dipakai menjadi saluran berkat, dan juga setiap peserta, setiap pendengar, setiap pelajar, semua diberikan kekuatan, hikmat, bijaksana, kesehatan yang daripada Tuhan, sehingga kami semakin bertumbuh, semakin indah, semakin berbuah-buah, dan semakin dipakai Tuhan luar biasa, dan siap menyambut, menyongsong Tuhan yang datang kedua kali. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita tanpa terasa sudah masuk ke sesi yang ketiga, yaitu tentang doktrin Alkitab ini. Hari ini topik pembahasan kita adalah Alkitab dan tantangan masa kini. Alkitab dan tantangan masa kini. Jadi Alkitab yang kita miliki sekarang ini terus mengalami tantangan dari pertama kali firman Allah disampaikan. Tantangan itu sudah ada dan terus ada. Tantangan itu ada yang sama, ada juga yang berganti sesuai dengan masanya, dan terus terjadi, tidak pernah berhenti hingga masa kini. Lalu apakah tantangan Alkitab untuk masa kini? Pertama adalah begitu banyak orang sekarang yang merasa tidak perlu membaca Alkitab lagi. Tidak mau merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Tidak perlu baca Alkitab, tidak perlu renungkan, dan malas untuk melakukannya. Kenapa? Karena banyak alasan, baik itu berupa penghasilan yang sudah mulai membaik. Kalau dulu hidupnya masih susah, kurang mampu, bergantung berharap kepada Tuhan, sekarang sesudah hidupnya mapan, penghasilan yang sangat baik, mulai meninggalkan Tuhan. Itu terjadi di banyak orang-orang Kristen yang semakin diberkati secara materi, justru mereka semakin jauh dari Tuhan. Negara Korea Selatan misalkan, dulu adalah negara Kristen yang paling maju, paling bertumbuh, dahsyat dalam pertumbuhannya, dipakai Tuhan luar biasa. Sekarang berapa banyak orang-orang Kristen di Korea menjadi ateis, tidak lagi peduli agama, terlalu sibuk, dan bahkan mulai meragukan Alkitab, meragukan Tuhan itu ada. Jadi ini hal yang sangat menentang untuk perkembangan Alkitab maupun kekristenan pada masa kini. Karena penghasilan yang sudah cukup, bahkan berlebihan, sehingga merasa tidak ada waktu lagi, prestasi anak-anak semuanya baik, tidak ada yang masalah, sehingga mereka mulai tidak lagi berdoa karena semua sudah baik, semua sudah cukup lancar, tidak perlu lagi berdoa. Kesehatan semua sehat-sehat, semua mempunyai asuransi kesehatan, tidak ada yang dicemaskan, dokter yang bagus, dan makanan yang bergizi sehingga tidak ada lagi yang dicemaskan. Anak-anak yang baik, mereka karirnya bagus sehingga ya buat apa lagi membaca Alkitab, buat apa lagi mengandalkan Tuhan. Toh semua sudah tersedia dengan baik. Kehidupan begitu lancar, begitu indah, semakin bagus, sehingga lupa akan kebaikan Tuhan. Ini tantangan Alkitab untuk masa kini. Ada juga yang karena faktor kejahatan, kelemahan atau dosa tersembunyi. Ya, dulu dia aktif dalam gereja, namun setelah berpacaran,
mereka melakukan hubungan terlarang sebelum waktunya, ataupun melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak sesuai dengan prinsip 10 firman Tuhan, prinsip Taurat, 10 hukum Tuhan, sehingga mereka merasa ada rasa penyesalan, ada rasa dosa, menyebabkan mereka jauh atau menjauhkan diri dari Tuhan karena adanya kejahatan atau dosa-dosa tersembunyi, ataupun adanya kelemahan-kelemahan, jatuh lagi dalam dosa, kembali jatuh dan jatuh, sehingga waktu membaca firman Tuhan, sepertinya firman Tuhan itu menusuk, menegur, menyatakan kesalahan dan berasa, saya jadi capek, jadi malas karena selalu gagal, tidak ada kemajuan, jadi merasa malas membaca Alkitab karena selalu menjadi tertuduh setiap kali firman Tuhan dibaca. Atau karena merasa tidak ada perbedaan antara orang yang tekun membaca dengan yang tidak pernah membaca. Apa bedanya? Percaya pada Tuhan, aktif, toh dia juga melakukan kejahatan, bahkan hidupnya lebih jahat dari orang yang bukan Kristen. Katanya pemimpin gereja, tiap hari ada di gereja, tiap hari aktif melayani, hidupnya ternyata tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apa bedanya dengan saya yang tidak aktif di gereja, namun saya rasa saya lebih baik dari kehidupan dia? Tidak ada perbedaan. Bahkan sering kali yang di dalam aktif dalam gereja, yang sering baca kitab, hidupnya ternyata jauh lebih jahat dibandingkan dengan saya yang kurang atau jarang membaca Alkitab. Ini tantangan Alkitab untuk masa kini. Atau adanya merasa sulit menemukan pembimbing yang cocok. Saya butuh bimbingan membaca Alkitab supaya tidak salah, sehingga apa yang saya baca, saya tidak keliru menafsirkan. Saya perlu untuk orang-orang khusus yang Tuhan sediakan untuk membimbing. Namun setiap kali saya dapat pembimbing itu suka bertanya, padahal saya nggak bisa menjawab, dan itu sepertinya mempermalukan saya. Atau menanyakan hal-hal yang saya sendiri nggak tahu, sehingga saya nggak bisa jawab. Saya merasa malu sekali. Karena apa? Ini pembimbing seringkali mempermalukan saya. Sulit menemukan pembimbing yang cocok, sehingga menjadi malas untuk ikut pemahaman Alkitab ataupun mau membaca Alkitab karena tidak ada pembimbing yang cocok. Yang kedua, tantangannya adalah ada sebagian anak-anak Tuhan yang meragukan keaslian Alkitab. Bukan hanya anak-anak Tuhan, juga orang-orang yang dulu aktif dalam Tuhan sekarang meninggalkan Tuhan karena apa? Meragukan keaslian Alkitab. Karena apa? Setiap zaman memiliki huruf dan kalender yang berganti-ganti. Sehingga zaman A mempunyai kalender, mempunyai gaya tulisan, huruf-huruf abjad yang berbeda dengan zaman-zaman selanjutnya. Kemudian bahasa aslinya Alkitab dari zaman penulisnya tidak ada. Sehingga kalau yang ada sekarang semua salinan, semua tulisan-tulisan salinan, sehingga apakah ini bisa menjamin asli, sesuai dengan aslinya? Dari mana kita tahu bahwa salinan ini tetap masih akurat seperti salinan, seperti tulisan yang asli? Apakah betul ini firman Allah? Ya, saya ambil contoh sebagai berikut. Ini terjemahan bahasa Inggris ke dalam bahasa Melayu, atau ini terjemahan bahasa Inggris ke dalam bahasa yang lain. Ya, apakah ini bahasa Melayu atau bahasa Indonesia kuno atau bukan? Ya, misalnya woman, itu perempuan. Water, ire. Garden, kebun. Cool water, air sejuk, hot water, air panas. Apakah ini bahasa Indonesia atau bahasa Melayu kuno? Apakah ini betul-betul bahasa Indonesia? Kok sepertinya aneh, ya? Kok seperti ini? Apakah ini asli betul bahasa Indonesia? Jawabannya betul.
Ini adalah bahasa Melayu, namun bahasa Melayu kuno. Namun karena kedengarannya asing, buat pendengaran dan mata kita sehingga kita meragukan apakah betul ini bahasa Melayu yang asli. Ini terjadi juga untuk Alkitab. Waktu kita lihat naskah, tulisan-tulisan yang ada, kita mungkin lihat kok tulisannya seperti ini ya. Apakah betul ini firman Allah? Kok gaya penulisannya beda dengan yang saya kenal? Ya karena zamannya beda, karena waktu penulisannya beda. Ada juga serangan-serangan dari agama lain ya, tentu agama-agama yang bukan dari Kristen tentang validitas Alkitab. Mereka mengatakan dari mana bisa dipercaya Alkitab itu firman Allah? Apakah bisa diukur validitasnya? Ya, kita sudah singgung dalam session sebelumnya. Jadi mereka meragukan tentang validitas Alkitab. Padahal kalau kita balikan, apakah validitas kitab suci mereka bisa dipertanggungjawabkan? Kalau mereka meragukan Alkitab dalam validitasnya, apakah kita boleh bertanya, Alkitab yang mereka pegang, kitab suci yang mereka percayai, apakah bisa diukur validitasnya? Dan tentu kita tahu mereka lebih parah, ya. Dan Alkitab terus terbukti keakuratannya, terbukti keasliannya, terbukti kebenarannya. Dan itu sudah teruji dari masa ke masa. Sedangkan kitab suci agama lain, mereka hanya mengatakan harus diterima berdasarkan iman. Namun Alkitab sangat terbuka untuk diuji, ya baik itu secara paleografi ataupun karbon C4 untuk melihat itu betul asli atau bukan tulisannya, gaya tulisan pada masa itu. Kemudian juga serangan-serangan dari para saintis tentang keabsahan Alkitab, ya. Apakah ini tulisannya betul atau tidak? Dan kita sudah menyinggung pada pertemuan sebelumnya bahwa kita punya naskah yang begitu banyak. Untuk naskah penyanyian baru aja lebih dari 5.000 ya. Naskah penyanyian lama kita punya yang paling kuno itu dari Gua Qumran. Dan itu sudah terbukti keabsahannya. Apa yang ada di Laut Mati di Gua Qumran dengan yang di Masoretik semua sama. Semua akurat. Tidak ada yang menyimpang. Terjemahannya persis sama. Kemudian juga ada serangan-serangan dari teolog Kristen liberal. Mengatakan, ini betulkah penulis Alkitab itu Musa? Apakah bisa diyakini Musa sebagai penulisnya? Kalau iya, kenapa gaya penulisannya beda? Ya, misalnya di Kejadian 1 dipakai istilah penciptaan di mana memakai kata Allah. Kemudian Kejadian pasal 2, kok nama Allah berganti di Tuhan Allah? Ya, kok belum lagi pasal yang ketiga, kok nama Allahnya ganti-ganti? Berarti jangan-jangan yang nulis adalah sekelompok orang-orang, dan betulkah ini firman Allah? Kenapa sepertinya gaya penulisannya beda-beda? Sebutan nama Allah aja beda. Jadi apakah betul Alkitab ini tulisan Musa? Kejadian itu kitab tulisan Musa. Apakah betul hanya Musa yang menulis? Dan ini serangan-serangan dari para teolog Kristen liberal mengenai keaslian Alkitab. Padahal Tuhan Yesus mengutip dan mengakui bahwa Musa lah penulis dari kitab Taurat itu, kelima kitab Taurat itu. Ya, saya kembali berikan contoh ini teks asli bahasa Melayu. Apakah ini teks asli bahasa Melayu ya? Oh tadi dalam indeksnya ini seperti ini. Sri Mata Sri Narendrasya Kundung Ngasya Mahatmana Utros Swafar Mo Fikiatah Fansak Kata Yatan Suman dan seterusnya. Waktu kita lihat teks ini, apakah kita yakin ini bahasa Melayu? Atau ini bahasa Sanskerta? Atau ini bahasa
bukan bahasa Melayu, ya. Dan betul ternyata ini bahasa Melayu, karena kalau kita lihat terjemahannya, artinya Sang Maharaja Kudunga yang amat mulia mempunyai putra yang masyhur, Sang Aswanawarman namanya, dan seterusnya. Kenapakah gaya penulisannya seperti ini? Ya karena pada masa itu cara penulisannya seperti ini. Mesti ingat tentang Pancasila, ya zaman Soekarno PANTJASLILA, ya zaman sekarang PANCASILA. Ya karena apa? Karena zamannya beda, gaya penulisannya beda. Sehingga kalau lihat kenapa tulisan di Qumran gayanya beda dengan di Masoretik, karena masanya beda, ya. Masanya beda. Sulit. Kemudian sulitnya membaca Alkitab. Ada banyak istilah yang bagi kita kok asing gitu ya. Ya misalnya Ruben mengambil buah dan memberikan kepada ibunya, ya. Kemudian Rahel melihat dan meminta buah itu. Itu apa itu? Kita nggak kenal jenis buah apa yang sampai diperebutkan oleh Rahel. Kemudian tanggal, ya, ada beberapa istilah di tahun tanggal lisan, ya, dan tanggal-tanggal lain. Kita bingung ini hitungnya bulan apa, tanggal berapa gitu ya. Belum lagi ada nama-nama orang, ada nama orang dari Yahudi sendiri, ya. Ada juga nama-nama orang yang bukan dari Yahudi, ya ada di sana, ya. Misalnya Nebukadnezar. Apa itu Nebukadnezar? Kemudian ya ada nama tempat yang bagi kita mungkin asing gitu ya. Ini apa sih, tempat kita nggak pernah dengar, dan di Indonesia nggak ada nama tempat yang seperti itu. Ya tempat-tempat bersejarah, ya misalnya Kota Kana, ya Kapernaum, ya apa itu, ya seperti apa. Kemudian juga benda-bendanya, kok bentuk lilinnya kayak begini ya, tanamannya kok jenis tanamannya seperti ini, ya misalnya antara lalang dan gandum, ya lalangnya kayak gimana, gandumnya kayak gimana gitu ya. Mungkin banyak hal-hal yang waktu baca ini maksudnya apa ya. Belum lagi istilah sulit bagi orang kaya masuk ke dalam lubang jarum, ya. Berarti orang kaya nggak ada yang bisa masuk ke dalam surga ya, karena tidak ada yang bisa masuk ke dalam seperti lubang jarum. Nah, itu istilah-istilah yang sulit dipahami dan perlu untuk orang-orang yang pembimbing untuk mengerti lebih jauh maksud firman itu. Kemudian ada juga isi yang berbeda-beda, berbentuknya narasi, ya. Ada juga jadi narasi ini enak ya, bentuknya cerita. Jadi kalau kita lihat kitab Kejadian itu cerita ya. Kemudian juga di kitab Injil itu banyak cerita. Tapi waktu kita masuk ke kitab Imamat, itu kita lihat ada banyak peraturan-peraturan. Nggak boleh begini, harus begini, lakukan ini, lakukan itu, dilarang ini, dilarang itu. Ya, kemudian ada puisi. Waktu kita baca Mazmur kok begini tulisannya ya. Ada gaya-gaya puisi yang ya dalam tulisan Yahudinya bagus, tapi dalam terjemahan Indonesia mungkin kurang terlihat puisinya itu. Belum lagi silsilah. Ya, jadi keturunan, misalnya kita baca di Matius 1 ayat 1 sampai 14, keturunan A, keturunan B, keturunan C, ya Adam memperanakan Set memperanakan itu, dan selanjutnya. Ini ada silsilah, ya ada kitab Injil, ya beritanya beda. Kemudian ada juga perumpamaan, ya perumpamaan tentang pohon ara, perumpamaan tentang mutiara, perumpamaan tentang lalang dan gandum. Kemudian juga ada bentuk surat-surat, ya surat-surat dari Paulus, surat-surat kepada orang Ibrani, surat-surat dari Petrus, Yohanes. Belum lagi waktu kita sampai di Wahyu ada nubuat.
ya, waktu kita membaca kitab nubuat ini, demikian juga di kitab Daniel, kita mulai bingung, ini apa maksudnya? Saya kok nggak ngerti ya, ini kok aneh. Apa sih maksudnya? Belum lagi ada lambang-lambang, ya. Di kitab Daniel ada lambang-lambang, ya, ada mene-mene, tekel, ufarsin. Di kitab Wahyu ada kuda hitam, kuda merah, kuda putih. Apa itu maksudnya? Jadi sulit sekali membaca Alkitab, menjadikan seorang tidak tertarik untuk mau membaca Alkitab secara takut. Dan ini tantangan Alkitab untuk masa kini. Kemudian belum lagi waktu kita baca Alkitab, kok informasinya atau kisahnya berbeda-beda. Di Matius dikatakan Tuhan menyembuhkan 2 orang buta, ya. Kemudian di Markus 1 orang buta. Kok beda? Yang satu. Ya, Markus bilang 1 orang. Lukas bilang 1 orang. Tetapi Matius bilang 2 orang. Ini yang benar yang mana ini? Ya, sulit untuk membaca Alkitab. Karena kisah yang satu kok beda dengan kisah yang lain. Ya. Belum lagi ketika kita melihat gambaran Allah yang sepertinya begitu keras dan kejam, ya tumpaskanlah, binasakan seluruh suku Amalek, jangan biarkan satupun yang lolos, termasuk ibu-ibu yang sedang mengandung harus dibunuh semuanya. Wow, Allah kok begitu haus darah, kok Allah begitu kejam, belum lagi pembunuhan anak sulung, ya, sampai anak binatang pun dibunuh semuanya. Wah, waktu kita baca kok Allah sadis sekali ya. Allah seperti inikah yang aku harus percayai? Kok begitu kejam ya? Nggak seperti yang saya duga Allah seperti ini sifatnya. Kemudian belum lagi sulitnya mempersatukan pemikiran para ahli-ahli Alkitab. Jadi ada yang berkata, oh ini yang paling benar seperti ini ya. Ya, yang lain berkata, oh salah, konsep kamu salah, itu tidak alkitabiah, harus yang seperti ini, sehingga mereka saling gontok-gontokan, debat yang tidak pernah selesai, dan itu menjadi kebingungan bagi jemaat. Jadi yang mana yang benar, yang mana yang harus pegang, yang satu kok beda dengan yang lain ya. Dan ini sepertinya perdebatan yang nggak pernah selesai dan nggak ada ujungnya. Masing-masing menyatakan dirinya yang paling benar, yang paling alkitabiah. Tapi saling menyerang, saling menjatuhkan satu terhadap yang lain. Sehingga waktu kita lihat kok para ahli Alkitab memandang Alkitab sampai seperti ini, kok mereka tidak bisa berdiskusi, malah saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Sulit sekali untuk lebih mengenal firman Allah, karena pemimpinnya aja ribut kok, pemimpinnya saling berselisih. Jadi saya harus bagaimana untuk mengenal Alkitab ini? Jadi ini tantangan yang ada. Belum lagi dari kelompok higher criticism, ya. Jadi itu higher criticism itu kelompok yang hierarki tinggi, yang membaca kitab itu dalam metode kritik historis, ya. Jadi betul-betul setiap kata itu dicermati dan dilihat dari budayanya, sehingga apakah betul seperti ini maksudnya, ya. Jadi misalnya Yunus masuk dalam perut ikan, ya, 3 hari. Apakah Yunus betul-betul mati, dan dalam perut ikan yang seperti apa gitu ya. Belum lagi tadi saya sudah singgung kitab Kejadian. Apakah betul Musa yang nulis? Kalau Musa yang nulis, kenapa dia memakai istilah Allah yang berbeda dari pasal 1, pasal 2, pasal 3? Kok memakai istilah Allah yang tidak sama satu terhadap yang lain ya? Sehingga kita mulai meragukan, ini betulkah firman Allah? Menyebut nama Allah aja tidak sama, selalu berbeda-beda. Apakah betul ini penulisnya satu orang, Musa, atau ada orang lain, kelompok-kelompok ya? Sehingga
meragukan bahwa ini kebenaran firman Tuhan. Alkitab itu asli, ya. Belum lagi ada para ahli teologi yang berwawasan sempit. Pokoknya nggak mau dengar pendapat orang lain, nggak mau terbuka dengan masukan orang lain, walaupun itu tidak sesuai dengan firman, tapi dia sudah menutup pintunya. Dan akibatnya dia menjadi ekstrim dan menyalahkan satu terhadap yang lain dan menganggap diri yang paling benar. Ini masalah menjadikan orang Kristen sulit bertumbuh, sulit untuk tertarik membaca Alkitab karena adanya ahli teologi yang berwawasan sempit. Seharusnya setiap ahli teologi itu dia punya wawasan yang membuka pintu lebar-lebar. Ini prinsip hidup saya. Jadi waktu kita melihat suatu hal yang baru, jangan tutup pintu rapat-rapat, bukalah pintu selebar-lebarnya. Tapi jangan lupa pasang kawat nyamuk. Jadi kita harus terbuka, pemikiran kita terbuka, tapi jangan lupa ada kawat nyamuk. Sehingga setiap hal yang masuk itu perlu dicerna, disaring, dilihat dalam terang firman Allah. Ini betulkah sesuaikah dengan konsep firman Allah? Jangan tutup pintu rapat-rapat menolak masukan atau pendapat-pendapat yang lain. Ini sangat sempit dan ini merugikan kemajuan kekristenan. Ya, belum lagi yang terakhir itu adanya serangan-serangan dari luar. Ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan Alkitab. Karena apa? Dari orang-orang yang tidak percaya, mereka menista akan Alkitab. Mereka mengatakan Alkitab itu sudah tidak asli, Alkitab itu sudah dimanipulasi oleh para pemimpin-pemimpin gereja terdahulu, dan akibatnya mereka suka main hakim sendiri, menganggap kitab suci agamanya yang paling benar dan agama Kristen dengan Alkitabnya itu yang salah. Menghadapi orang seperti ini kita harus berbijaksana, karena apa? Karena kalau kita salah dalam mengutip ayat kitab suci mereka, itu akan disebut penistaan agama. Kita akan mengalami masalah. Jadi perlu untuk dicermati, kita harus membela kebenaran firman Tuhan tanpa kita menista akan agama yang bersangkutan. Jadi ini serangan yang hebat dan terjadi sampai sekarang. Mereka suka main hakim sendiri dan mengatakan bahwa Alkitab itu palsu dan tidak boleh ada gereja, tidak boleh ada orang Kristen di kawasan wilayah sini, dan ini menjadikan orang Kristen sebagai minoritas seringkali menjadi terancam dalam penghidupannya. Yang belum lagi dari ajaran-ajaran sesat, ya, ajaran sesat itu banyak, dan ciri-cirinya itu adalah mereka meragukan atau menolak Allah Tritunggal. Jadi kalau mengatakan bahwa Allah Tritunggal itu bukan doktrin Alkitab, bukan berasal dari Alkitab, ini termasuk ajaran sesat. Atau menolak Roh Kudus sebagai Allah, ya, atau menganggap Roh Kudus itu adalah motor penggerak Allah. Ini bukan doktrin Alkitab. Ini bukan berasal dari firman Tuhan. Belum lagi mengatakan bahwa Allah lebih tinggi, Allah Bapa lebih tinggi levelnya, Yesus Kristus Allah nomor 2, Roh Kudus Allah nomor 3. Ini pun bukan berasal dari Alkitab. Ada juga pengajaran sesat yang menolak ketuhanan Yesus. Jadi baginya Yesus itu adalah guru yang agung, manusia biasa yang karena kesalehannya maka dia diangkat menjadi Allah. Dan ini serangan-serangan yang sangat seringkali menggoncangkan untuk beberapa kalangan Kristen, anak-anak Tuhan yang tidak tahu firman Allah, yang tidak bertumbuh, sehingga mereka mulai meragukan akan Alkitab sebagai firman Tuhan. Dan yang paling jelas mereka menolak Alkitab sebagai firman Allah. Mereka mengatakan Alkitab itu menjadi firman Allah. Jadi sebetulnya itu tulisan biasa, namun ketika kita sungguh-sungguh merenungkan, kita sungguh-sungguh menghayati, itu baru menjadi firman Allah. Atau
Alkitab berisi firman Allah. Jadi sesungguhnya bukan semuanya firman Allah. Seperti mangga, maka tengahnya itu biji. Jadi biji mangga yang mana? Itu yang di tengahnya, itu yang biji. Ya, kulitnya di atas, di luar, kemudian daging, baru biji mangga. Jadi biji mangga hanya ada di tengah, bukan satu mangga itu biji mangga, hanya ada bagian kecil yang di tengah. Demikian juga Alkitab, apakah firman Allah? Enggak, hanya ada sebagian kecil saja firman Allah. Dan khususnya yang dicetak merah, itulah firman Allah. Jadi Alkitab itu bukan firman Allah, itu hanya berisi firman Allah. Ini ajaran sehat, ajaran sesat yang bukan dari Tuhan, ya, yang bukan berdasarkan firman Allah, Alkitab. Belum lagi etika moral yang tidak sesuai dengan firman Allah. Ya, jadi mengajarkan etika atau moralitas yang sebebas-bebasnya, bahkan begitu begitu menggelikan, ya, begitu merosot moralnya, dan itu sungguh bertentangan dengan prinsip firman Tuhan. Dan kita tahu ajaran-ajaran sesat seperti apa yang mengajarkan akan moralitas yang begitu rendah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada juga ajaran sesat yang mengajarkan tidak hanya kita beribadah kepada Allah, tapi harus juga kepada malaikat-malaikat. Jadi kita harus sembah malaikat agar kita juga bisa diberkati, ditolong malaikat, karena malaikat juga adalah bagian dari kerajaan Allah. Jadi malaikat juga harus disembah. Ini pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Allah. Dan ini serangan-serangan yang harus bisa diantisipasi untuk kondisi Alkitab, tantangan Alkitab pada masa kini. Belum lagi dari pemerintah, berapa banyak pemerintahan yang begitu keji, begitu keras, mereka menolak, bahkan mereka membakar Alkitab, membatasi penyebaran Alkitab, melarang pembagian Alkitab, menutup gereja, membunuh orang Kristen, dan para pemimpin gereja. Karena apa? Karena pemerintahan yang sangat keras menentang akan kekristenan dan yang suka untuk merobek, menghancurkan, membakar Alkitab. Serangan dari pemerintah, ini hal yang menjadi tantangan Alkitab untuk masa kini. Nah, sekarang kita masuk ke jalan keluarnya. Kalau kita tahu Alkitab begitu banyak tantangan, ada begitu banyak hal-hal yang perlu diwaspadai. Jadi bagaimanakah cara kita mengatasi hal ini? Kalau kita lihat tantangan Alkitab terus terjadi hingga saat ini, bagaimanakah cara mengatasi tantangan ini? Untuk kondisi hidup yang mulai membaik, yang mulai menaik, yang mulai makmur, maka ingat kita harus menjaga keseimbangan, karena seringkali kekayaan itu tidak semua dari Tuhan. Seringkali iblis bisa memakai kekayaan untuk jauh dari Tuhan. Itu sebabnya perlu untuk menjaga keseimbangan antara persekutuan pribadi, perlu terus ada komunikasi dengan Tuhan, persekutuan pribadi, pekerjaan, keluarga, dan pelayanan. Ini harus dijaga keseimbangannya, sehingga tidak menjadi workaholic, ya, gila kerja terus satu hari sampai 16 jam, ya. Ya, ini terlalu berlebihan, ya. Atau dalam mencari nafkah, atau pokoknya fokusnya keluarga. Jadi pelayanan suka ditinggalkan, atau persekutuan pribadi suka dilupakan. Atau ada juga pelayanan tapi tanpa ada persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dan keempat hal pokok ini harus dijaga keseimbangan. Jadi jangan yang satu terlalu berlebihan dibandingkan yang lain. Jadi perlu ada keseimbangan dalam persekutuan pribadi. Setiap hari bersatu, berdiam diri bersama Tuhan. Seperti Maria yang mau duduk diam di kaki Tuhan. Dan perlu juga menjaga pekerjaan, sehingga pekerjaan itu juga tetap stabil, lancar, dan menjaga keluarga. Sehingga keluarga tetap menjadi kuat, kokoh, teguh, menghadapi segala badai kehidupan, dan juga menjaga pelayanan, yang semuanya dijaga keseimbangan. Jadi yang manakah yang sedang membutuhkan, tentu perlu diberikan prioritas saat itu. Jadi ini perlu sebuah seni yang
betul-betul perlu hikmat Tuhan dalam menjaga keseimbangan itu antara persekutuan pribadi kita, pekerjaan, keluarga, dan pelayanan. Cara mengantisipasi kedua menghadapi tantangan Alkitab pada masa kini, maka perlu kita mencari pemimpin rohani yang dekat Tuhan. Ada banyak pemimpin rohani, tapi carilah, pilihlah pemimpin rohani yang betul-betul dia dekat dengan Tuhan. Dia mempunyai relasi yang intim dengan Tuhan. Karena dalam menyembah Tuhan, kita harus menyembah dalam roh dan dalam kebenaran. Tidak cukup hanya kebenaran, tapi juga dalam roh. Perlu ada connect ya antara roh kita dengan roh Tuhan. Perlu cari pemimpin yang seperti itu. Jangan pemimpin yang hanya ngeroh saja, jadi sedikit-sedikit tanya Tuhan roh, tapi tidak punya kebenaran, tidak tahu banyak firman Allah. Jangan juga cari pemimpin yang semua pakai pikiran, otak, ya doktrin, tapi dirinya sendiri nggak pernah berdoa, nggak pernah bersataduh, nggak pernah merenungkan firman Tuhan. Carilah pemimpin yang bisa menjaga antara roh dan kebenaran, punya relasi yang intim dengan Tuhan dan tahu doktrin yang kuat, ya sehingga kita bisa bertumbuh maju, berbuah dalam Tuhan. Dan perlu untuk menggumuli, mencari tipe pemimpin yang seperti itu. Ya, yang ketiga, bertekad terus tinggal di dalam Kristus. Seringkali kita ingin tinggal dalam Kristus, tapi tidak punya tekad. Dan untuk mengantisipasi segala tantangan Alkitab pada masa kini, maka harus diwaspadai, kita perlu tinggal di dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Jadi, bagaimanakah kita bisa mengantisipasi serangan-serangan terhadap Alkitab ini, untuk masa sekarang ini, tinggal di dalam Kristus. Dan firman Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Kita tinggal dalam Kristus, firman-Nya tinggal dalam hidup kita. Maka segala tantangan-tantangan yang ada, kita hanya memohon kepada Tuhan. Dan apa yang kita kehendaki, mintalah. Dan Tuhan garansi, Tuhan jamin, kita pasti akan menerimanya. Asalkan kita tinggal dalam Dia, dan firman-Nya tinggal dalam kita. Yohanes 15 ayat 5c berkata, sebab di luar aku, di luar Tuhan Yesus, kamu tidak bisa dapat berbuat apa-apa. Untuk menghadapi tantangan-tantangan kemelut pada masa kini, di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Harus tetap tinggal dalam Kristus, mengandalkan Kristus, dipimpin roh Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Tiada yang mustahil, sebab Tuhan lebih daripada pemenang. Jikalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Jikalau Tuhan ada bersama kita, maka kita lebih dari pemenang. Yang keempat, bagaimanakah kita bisa mengantisipasi segala tantangan Alkitab untuk masa sekarang ini? Maka jangan lupa perlu membangun jejaring, networking, kerjasama antar gereja, ya, antar persekutuan, antar denominasi, antar lembaga kekristenan, maupun lembaga-lembaga yang sevisi, yang bisa untuk memajukan akan Injil, firman Allah, penyebaran Alkitab, pertumbuhan kerohanian, dan pelipat gandaan multiplikasi gereja. Bangunlah kerjasama antar gereja, antar denominasi, antar lembaga Kristen, para church yang sevisi, sehingga kekristenan bisa terus bertumbuh dan Alkitab semakin tersebar, orang-orang Kristen semakin hidup berbuah-buah, berkelimpahan, berkemenangan dalam Tuhan. Ini yang saya sharingkan pada hari ini tentang Alkitab dan tantangannya, apa saja tantangannya, dan bagaimana cara mengantisipasinya. Sehingga kita bisa melihat kehidupan kita semakin bertumbuh, berbuah-buah, menjadi berkat, men-sharingkan, melakukan firman Tuhan. Mari kita untuk kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan tolong kami supaya sungguh
dalam hidup ini kami memiliki hati bijaksana, supaya sungguh kami bisa mewaspadai segala jenis tantangan-tantangan Alkitab untuk masa kini. Dan supaya kami diberi hikmat bijaksana, bagaimanakah cara mengantisipasi tantangan-tantangan itu. Supaya sungguh Tuhan, Injil-Mu, kerajaan-Mu semakin tersebar luas, dan Injil Tuhan sampai ke ujung bumi. Sehingga bisa menjangkau yang tidak terjangkau. Sehingga setiap lidah mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Sehingga lebih banyak jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Layakan, sucikan, pakai kami menjadi saluran berkat untuk membawa lebih banyak jiwa bagi Engkau. Terima kasih, segala kemuliaan bagi nama-Mu, berkati setiap peserta, berkati setiap pengajar, berkati Tuhan untuk Wonderful Life Ministry ini. Dipakai Tuhan menjadi wadah untuk perkembangan pekerjaan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Sesi yang ketiga ini tidak terlalu berat, dan kita akan bertemu untuk sesi yang terakhir pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.